Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ki Zarinia Vanita Zaran Alia dari kelas 11 IPS 4. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi regresi, kolerasi, dan determinan. Pertama-tama kita akan mulai dari nomor yang pertama dulu. Untuk soal pertama, ini diberikan data pasangan XY sebagai berikut. Untuk kelas A ada 60, 65, 70, 75, 80. Untuk kelas B 40, 60, 70, 80, dan 100. Nah, bisa dilihat di soalnya, kita harus menjelaskan kenapa kelas A itu lebih stabil dan ukuran statistik apa yang harus mendukung dari pernyataan tersebut. Nah, yang pertama kita akan hitung rata-rata atau meannya. Di sini kita hitung rata-rata untuk kelas A-nya dulu. Masukkan nilai-nilai tadi lalu dibagi dengan 5. Hasilnya sama dengan 340 dibagi dengan 5, hasilnya 70. Untuk yang B, lakukan caranya sama seperti cara menghitung rata-rata kelas A tadi, dan hasilnya sama, memiliki rata-rata yang sama, yaitu sama-sama 70. Nah, selanjutnya kita akan menghitung simpangan bakunya. Bisa dilihat di rumusnya itu ada akar sigma xi min x bar pangkat 2 dibagi n min 1. Nah, langsung masukin aja angka-angkanya untuk kelas A lalu dibagi dengan 4. Nah, untuk hasilnya 60 dikurangi 70 pangkat 2 itu 100. Untuk 65 dikurangi 70 pangkat 2 sama dengan 25, dan seterusnya lalu dibagi dengan 4. Hasilnya akar 250 per 4, hasilnya akar 62,5 atau bisa hasilnya 7,91. Untuk simpangan baku yang B 40 min 70 pangkat 2 hasilnya 900 ditambah 60 min 70 pangkat 2 sama dengan 100, dan seterusnya. Hasilnya sama dengan akar 2000 per 4. Akar 2000 per 4 itu hasilnya sama dengan akar 500, yang berarti sama dengan 22,36. Simpulannya, kelas A lebih stabil karena simpangan bakunya itu lebih kecil. Ukuran statistik yang digunakan untuk kestabilan adalah simpangan baku. Nah, untuk soal selanjutnya ini diberikan data pasangan XY sebagai berikut. Nah, kita diminta untuk mencari diagram scatter plot dan tentukan tren, korelasi, dan interpretasi dari data tersebut. Nah, ini untuk scatter plotnya itu Y-nya itu ada 1 sampai 4 dan X-nya itu 2 sampai 5. Ini bisa dilihat Y-nya itu 1 sedangkan X-nya itu 2. Lalu ada juga Y-nya itu 2 dan X-nya itu 3. Y-nya 3 dan X-nya 3, dan seterusnya. Titik ini menunjukkan hubungan negatif. Semakin besar X, Y cenderung menurun. Untuk korelasi dan interpretasi, hitung koefisien Pearson atau interpretasikan tren. Itu terlihat dari tren negatif, dan interpretasinya itu hubungan antara X dan Y adalah negatif sedang. Artinya saat X naik, maka Y cenderung turun. Selanjutnya yaitu menggunakan metode kuadrat kecil dengan menentukan garis best fit dan hitung koefisien regresi, slope, dan intercept dari data berikut. Nah, pertama-tama kita akan mencari B-nya terlebih dahulu dengan rumus N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat min sigma X pangkat 2. Lalu masukkan saja angka-angkanya. B sama dengan 3 dikali 23 dikurang 6 dikali 10 per 3 dikali 14 dikurang 6 pangkat 2. Maka hasilnya adalah 69 dikurang 60 per 42 dikurang 36 sama dengan 96. Maka hasil B-nya adalah 1,5. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai A, yaitu dengan rumus sigma Y min B dikali sigma X per N. Tinggal dimasukkan angkanya. Sigma Y itu 10 dikurang B-nya tadi sudah ketemu 1,5 dikali 6 per 3. Maka hasilnya adalah 10 dikurang 9 per 3 sama dengan 1 per 3 atau 0,33. Maka Y-nya adalah A plus BX sama dengan 0,33 ditambah atau plus 1,5X. Jadi setiap kenaikan 1 unit pada X akan meningkatkan nilai Y sebesar 1,5 unit. Nah, untuk nomor selanjutnya kita baca data di bawah ini. Dengan menuliskan persamaan regresi linear dalam bentuk umum Y sama dengan A plus BX. Di bawah ini sudah diketahui ya, sigma X-nya itu 20, sigma Y-nya itu 32, sigma X-nya 192, sigma X kuadratnya itu 120, dan sigma Y kuadratnya adalah 308. Pertama-tama kita akan menghitung regresi terlebih dahulu dengan mencari B-nya.
yaitu dengan rumus N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat min sigma X pangkat 2. Tinggal dimasukkan aja ini angka-angkanya, yaitu 4 dikali 192 dikurang 20 dikali 32 per 4 dikali 120 dikurang 20 pangkat 2. Maka hasilnya 768 dikurang 640 per 480 dikurang 400 sama dengan 128 per 80. Maka hasilnya adalah 1,6. Nah, selanjutnya kita akan menghitung A-nya, yaitu dengan rumus sigma Y dikurang B dikali sigma X per N. Lalu dimasukkan aja angka-angkanya, yaitu 32 dikurang B-nya itu 1,6, lalu dikali 20 per 4. Sama dengan 32 dikurang 32 per 4, hasilnya adalah 0,4, maka A-nya itu 0. Jadi bentuk umumnya itu dengan persamaan linear Y sama dengan A plus BX, yaitu disubstitusikan nilai A-nya sama dengan 0 dan B sama dengan 1,6. Jadi Y-nya adalah 1,6X. Nah, untuk soal terakhir, ini kita disuruh untuk menghitung nilai koefisien korelasi R dari data berikut dan interpretasikan apakah hubungan antara X dan Y itu bersifat kuat, sedang, atau lemah. Nah, yang pertama kita akan masukin rumus RXY, yaitu N dikali sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y per akar N dikali sigma X kuadrat min sigma X pangkat 2 dikali N dikali sigma Y kuadrat min sigma Y pangkat 2. Nah, maka langsung masukin aja ini angka-angkanya karena sudah diketahui ya. Jadi 3 dikali 23 min 6 dikali 10 per akar 3 dikali 14 min 36. Lalu dikali 3 dikali 38 min 100. Maka hasilnya adalah 9 per akar 42 dikurang 36 dikali 114 dikurang 100. Maka hasilnya 9 per akar 6 dikali 14. Hasilnya 9 per akar 84 atau 0,982. Untuk interpretasinya nilai R sama dengan 0,982, yaitu sangat kuat dan positif. Jadi hubungan antara X dan Y itu sangat erat. Jika X bertambah, maka Y juga akan bertambah secara signifikan. Sekian dari video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan maupun dalam kata. Terima kasih.